Kamu sebagai orang tua, mau mereka apapun silakan, tapi jangan lupakan akar budaya kamu sendiri. Jangan sampai ini punah. Pun anak saya ajarin karena saya takutnya punah. Cuman daerah Tangerang cuman saya satu-satunya saya. Selain sebagai cara kita untuk menghormati leluhur, menjaga tradisi dan budaya, sekali lagi saya katakan bahwa tradisi dan budaya itu memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat dalam, yang sangat tinggi, yang menjadi sebuah moto hidup buat kita. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tradisi dan budaya kita, di situ banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita jalankan berdasarkan nilai-nilai itu. Nah, kalau disebut Cina Benteng, tahun 1683, Belanda membuat benteng Belanda. Tujuannya adalah untuk menahan serangan dari Sultan Banten. Padahal hanya sungai Kalikat begini. Ini Gerendeng, ini Benteng Makassar. Di kala itu mungkin sungai hanya sekitar 30 meter. Hanya batasnya sungai. Di tahun 60-an, kalau kita lihat putih sejarah itu nggak ada sekarang, dulu banyak bunker dari Babakan ujung sampai Benteng Makassar. Buat nembak ke seberang. Nah kemudian juga karena orang tua tinggal di sekitar benteng, di luar benteng, maka sebutnya Cina Benteng. Jadi sebut Cina Benteng itu dari Benteng Makassar sampai Babakan ujung. Ini sebut Cina Benteng. Di luar itu ya bukan sebetulnya. Tapi sekarang misalnya dulu juga misalnya dari pintu air, dari Sewan mau ke Tangerang, dia mau ke Benteng. Kampung Melayu, Serpong, beliau mau ke Benteng. Bukan mau ke Tangerang, mau ke Benteng. Tapi sekarang udah kaprah. Seluruh Tangerang Raya yang merasa dirinya Tiongkok ngakuin Cina Benteng. Udah kaprah mau bilang apa? Orang Tionghoa di Tangerang itu setelah fase 1740 itu kita tahu bahwa terjadinya akulturasi, terjadinya pencampuran dalam semua sendi-sendi kehidupan mereka, mulai dari misalnya perkawinan, adat istiadat, tradisi, budaya dan lain sebagainya. Itu mereka semua berakulturasi. Antara orang Tionghoa dengan orang pribumi menikah, melahirkan sebuah tradisi yang baru, sebuah tradisi yang boleh dikatakan di negeri Tiongkok sendiri tidak ada, dan itu sangat baik sekali buat kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, kita tahu misalnya
pembauran masyarakat Tionghoa itu bukan hanya terjadi pada konteks perkawinan saja, tapi semua sendi-sendi kehidupannya juga berbaur, mulai dari kulinernya, mulai dari tradisi dan budayanya, keseniannya gitu ya, itu juga mereka berbaur ya. Kayak kita punya gambang kromong misalnya, makanannya juga ada roti bakso, ada apa namanya, ada tahu dan lain sebagainya. Itu membaur juga dari segi kulinernya. Dan banyak lagi yang lainnya juga sebetulnya. Ya, Cina Benteng macam-macam kehidupannya. Ada yang nelayan di pantai, juga ada yang petani. Misalnya contoh di daerah Sodong, daerah Tuanggali itu masih banyak petani. Kemudian juga ada yang jadi pedagang, ada yang jadi buruh, ada yang jadi pengrajin misalnya. Kayak ukir-ukiran begini kan biasanya orang-orang Konghu kan. Yang keunikan Cina Benteng itu apa? Ketika Cina Benteng itu masalah budaya masih dipertahankan sama kepercayaannya. Budaya misalnya cengbeng, pecun, ya kan, dianggap sebagai budaya. Tapi ini ada yang menganggap sebagai budaya, ada yang menganggap secara agamis. Orang-orang Buddha menganggap ini sebagai budaya, tapi orang Konghucu menganggap secara agamis. Kok kita sampai sama leluhur, kita sampai sama Tuhan dulu kok. Masa itu budaya? Iya kan? Perlu diketahui juga orang Tionghoa itu dibagi dua. Ada peranakan, ada totok. Yang disebut totok itu, misalnya saya datang dari Tiongkok nih. Di sini ada famili saya. Pengusaha si totok juga. Nanti mungkin yang saudara saya ini, anaknya itu kawin dengan saya. Jadi totok ketemu totok. Nah kalau misalnya saya kawin dengan orang Indonesia, ini sebutnya peranakan. Dan saya sebutnya integrasi, bukan asimilasi. Kamu lihat dagang di pasar lama. Yang punya toko banyak orang Tionghoa kan. Yang di depannya kan banyak bukan orang Tionghoa. Ada juga, tapi nggak banyak. Pedagang sayur. Pedagang abang goreng biasanya orang Tionghoa. Pedagang bumbu misalnya. Ini kan berbagai suku. Toleransi mereka. Dan juga orang-orang Cina Benteng itu sudah menjadikan satu bagian bagi dirinya itu sebagai bagian daripada warga negara Indonesia. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat etnis, sekat-sekat apa namanya suku dan lain sebagainya. Kita dapat berbaur misalnya di kampung-kampung yang notabene di daerah-daerah Tangerang ini banyak orang-orang Tionghoa yang sudah memiliki kekerabatan yang sangat kuat dengan orang-orang lokal di sini. Pak Wali, kalau ini nih gua nih dari gubernur. Nah, saya lagi main hampir ini di bandara, di terminal 2.
Waktu itu saya main di dalam, di 2 tiket itu ya, nyambut tamu dari orang luar negeri. Saya main tesian. Ini saya festival Kisadane, ini sama Pak Wali saya dipotong. Ini pun juga saya di koran, ya. Di koran ini saya main film sama dari Cina nih. Dia Erhu mainnya, saya sukong yang besar. Ini ibu saya, Ibu Masna. Dia tenar tuh. Ini bapak saya. Dia nih bulunya gambang zaman dulu. Oh, kalau saya seni ini ya, tarian ini saya dari keturunan. Karena seorang tua dulu punya gambang kromong. Pun dia juga punya anak buah. Jadi saya ketarik, senang lihatnya. Orang tua lagi bikin saya lihat, main saya ikut. Nah, saya liatin, kadang saya mukul-mukul gitu, separuh belajar. Saya senang juga, ketarik gitu. Jangan sampai nih tarian ini punah gitu. Kalau saya tuh otodidak, nggak belajar pakai not balok. Kalau zaman dulu nggak ada not balok, kalau sekarang canggih, banyak alat ya. Dulu belum ada waktu itu. Saya jadi feeling aja perasaan. Dari seni ciri khas Cina Benteng, senang emang dari dulunya begitu. Kan tarian ini sebetulnya asalnya tuh dari Cina, jatuh ke Indonesia, itu Tionghoa dulu dipelajarkan sama orang Indonesia. Tionghoa dulu pertama, emang alatnya dari Cina. Nah, itu kan dia sebetulnya untuk bat gambang kromong, tesian tuh ya, bat ondel-ondel itu Betawi juga bisa masuk. Kalau orang Tionghoa kawin itu bisa masuk, karena ada cokek itu masuk. Ya ondel-ondel tuh itu bisa bat alat musiknya. Dari tesian juga, Betawi juga begitu sama, digunakan untuk itu tesian itu. Untuk kegiatan kalau orang kawinan ya, orang pesta ya, orang mau ngarak-ngarak awam bat selamatan ulang tahun apa bisa, misalnya ada festival itu kepake. Begini, dulu yang main gambang kromong itu mungkin sekitar sebelum 740. Padahal aslinya bukan itu. Kuceng, yangcing, kecrak, ningnang, trompet, suling, sama elhu. Nah, elhu itu menjadi tehian. Istilah di sini. Karena pakai batok kelapa. Kok elhu kan pakai kulit ular. Nah, kesini ini kan berkembang, misalnya contoh di kampung tehian ini ada Bapak Goyong. Yang bawa tehian itu memang kerajinan tangan mereka sendiri lah. Saya kira perbedaan hanya itu ya. Contoh kalau misalnya orang gambang kromong main, itu mereka membawakan lagu instrumentalia, tentunya Pobin Kong Jilok 206. Setiap gambang kromong, dia mau punya orang Indonesia, dia mau punya orang itu pasti main lagu itu. Karena lagu pembuka. Tapi sekarang udah jarang yang bisa main itu, lagu itu. Lagu dalam biasanya kebanyakan instrumentalia. Ada juga misalnya Semar Gunem, itu lagu Indonesia, tapi lagu dalam. Karena mungkin sulit mainnya. Nah, satu lagi lagu sayur, contohnya jadi jalan kaki, Keroncong Kemayoran. Nih, gue mau pergi dulu ya, mau nyari rongsokan. Oh, kalau saya nyari dari jam 4 saya udah bangun, saya cari, pulang jam 7. Nah, nanti kalau saya mau niat bikin tarian, saya cari batok kelapa ke dekat kali. Udah gitu, saya taruh, saya buat tuh. Udah kumpul,
alatnya batok apa kayu saya buat. Ntar kalau saya ada yang manggil saya istirahat, saya main gitu. Kalau saya buat juga pakai sendiri, ada yang mesen juga banyak. Ini juga banyak yang mesen, saya nggak sempet terus, banyak. Dari mana-mana kan yang beli dari Surabaya, Jakarta, Bandung ini banyak. Ini saya sampai bikin dulu kayak 50 biji habis. Pun juga sampai ke luar negeri tuh, cuman dia pendek. Itu satu negeri satu dibagi. Jual tehan masih ada. Kalau dia dibeli ya itu misalnya siongka, talinya tuh tali gitar. Kalau batoknya tuh cari di kali saya. Alat-alat kayu-kayu tuh kalau bekas-bekas bangku-bangku zaman dulu tuh masih kepake saya pakai, gitu kan kayunya kayu jati. Ya kalau masih ada saya pinta, kan kebuang. Cuma saya buat tuh, saya buat bikin. Itu kan 2 senar. Mainnya harus pakai perasaan. Nggak semudah apa yang Anda bayangkan. 2 senar loh, pakai perasaan, pakai feeling. Kalau nggak ada bakat ya susah lah. Termasuk saya kan nggak bisa. Mau juga ada yang nggak ada, yang orang lain juga, orang luar belajar sama saya. Ada saya tetap saya ajarin, karena kan kalau saya jangan sampai itu punah, sampai kemana-mana gitu aja. Saya seneng gitu. Kalau orang-orang sini sih Cina Benteng tuh kalau sampai ini jangan sampai hilang gitu. Dia seneng karena satu-satunya di daerah Tangerang ini Cina Benteng ini cuma saya. Pun kampung ini gak diganti kampung Tehian karena saya masternya gitu. Kalau jangan sampai tuh hilang gitu, diterusin. Saya seneng, dia pada seneng gitu maksudnya. Warga sini pada seneng ngeliat saya. Ini saya dibikinin gapura, ini ganti kampung Tehian. Saya dulu kan Sewan, sekarang kampung Tehian. Ini karena ada saya. Ya misalnya contoh, dia hari H. Karena misalnya di rumah situ Abu Leluhur ada di situ, saudara-saudara yang lebih muda atau yang lebih tua pun karena memang itu orang tua dia kan, dia datang biar lebih tua ke Abu Leluhur dulu. Yang nulis itu siapa? Misalnya saya atau kakak saya. Ya bersilaturahmi lah kita, reuni keluarga lah. Karena sembahyang itu pun reuni keluarga. Minimal orang Tionghoa itu 3 kali sembahyang. Waktu Qingming, Sadranan, orang Islam tuh nyakar di kuburan, tapi orang Jawa itu makan bareng-bareng di kuburan dengan keluarga. Pokoknya bulan 7 tanggal 7 di rumah sembahyang. Reuni keluarga juga. Dan juga mau Imlek itu habis sembahyang itu makan keluarga, kumpul sampai besok pagi biasanya. Karena ada Abu Leluhur. Nah besoknya misalnya saya ke rumah orang yang saya anggap yang lebih tua dari saya lah, ke Abu orang tuanya atau ke rumah temen itu nggak masalah. Pokoknya kota tanggal 1 yang punya rumah tua nggak keluar, besoknya baru keluar.
Bagi masyarakat Tionghoa Cina Benteng di Tangerang, kenapa mereka masih menjalankan tradisi sampai sekarang, itu tidak lepas daripada peranan leluhur di masa lalu yang masih menekankan bahwa tradisi dan budaya itu wajib dijalankan. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah kita tahu bahwa tradisi dan budaya itu adalah bagian daripada heritage sebetulnya bagi kami sebagai masyarakat Tionghoa Cina Benteng yang notabene merupakan sebuah komunitas masyarakat yang memang berasal dari negeri Tiongkok yang membawa adat dan tradisi itu sampai sekarang. Bagi kita itu adalah pusaka yang tidak ternilai, yang harusnya tetap dilestarikan, tetap dijaga untuk kita semua. Selain daripada itu juga bahwa tradisi dan budaya itu mengandung makna filosofis yang sangat bagus bagi masyarakat Tionghoa di sini, yang menjadi sebuah pembelajaran hidup, karena setiap ritual-ritual tradisi itu mengandung makna-makna filosofis yang menjadikan kita untuk bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, soal begini ya, kalau Imlek itu kan tujuannya adalah menyambut musim semi. Nah, selama setengah bulan itu kan orang merayakan Imlek. Ada tuh apa mau naik 1 minggu sebelum Imlek. Hari Imlek sebutnya hari sembahyang cuci, sembahyang pergantian tahun untuk keluarga, untuk leluhur. Dengan catatan menyambut tahun yang baru itu, kita punya kesempatan baru, harapan baru, perjuangan kita yang baru. Menyambut tahun yang akan datang itu, kehidupan kita itu lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Itu kan cermin untuk kita hidup, untuk kehidupan kita, iya kan? Kita tingkah laku kita menjadi yang baik segala macam. Cermin buat kita, misalnya yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Tradisi dan budaya Cina Benteng adalah pusaka yang harus kita jaga. Semakin kuno tradisi dan budaya itu, semakin berharga sesungguhnya kalau kita mau gali lebih dalam. Dan masyarakat Cina Benteng khususnya generasi yang milenial sekarang, generasi baru itu, patut untuk mempelajari ini, patut untuk menyelami ini, dan bahkan patut untuk mempraktikannya. Ini tidak ada kaitannya dengan agama. Ini murni tradisi dan budaya yang dibangun oleh leluhur kita.